Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, selamat datang di Baceprot, Bapeda Cerita Perencanaan di podcast. Ini adalah program baru dari Bapeda Jabar, dan episode perdana ini kita kedatangan tamu yang spesial, yaitu Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Bapeda Provinsi Jawa Barat dan Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia. Saya Maya Resti Andriana dari Bapeda Provinsi Jawa Barat akan membantu Baceprot pada hari ini. Bapak, bagaimana Bapak kabarnya? Alhamdulillah, salam sehat selalu. Alhamdulillah, saya terus senang lihat komandan saya sehat. Alhamdulillah ya Bapak ya. Terima kasih sudah menyempatkan hadir dalam podcast perdana kami. Tanggal 9 Februari kemarin ada sosialisasi tentang pendanaan kompetitif tahun 2023, Bapak. Boleh Pak Kaban jelaskan sedikit terkait apa itu pendanaan kompetitif? Para pemirsa Baceprot, pada kesempatan yang baik ini tentu kami harus menyampaikan satu program baru yang kami ingin dorong dari Bapeda Provinsi Jawa Barat, yaitu yang disebut pendanaan kompetitif. Kenapa sampai harus ada pendanaan kompetitif? Karena yang pertama, kalau kita lihat bahwa alokasi anggaran transfer dari pemerintah pusat, APBD provinsi, APBD kabupaten kota, bahkan dana desa itu ke depan akan makin terbatas. Namun demikian, di sisi yang lain, komitmen para pemimpin daerah masing-masing, presiden, kemudian gubernur dan bupati wali kota untuk membantu masyarakat dalam kaitan pemberdayaan masih tetap ingin mendorong hal itu. Nah, kebijakan transfer keuangan inilah yang kemudian kita coba atur, kami coba atur melalui pendanaan kompetitif. Artinya ada hal-hal yang harus kita pilih bersama-sama, mana yang kewenangan wajib dan kewenangan pilihan. Kemudian di sisi yang lain dalam kaitan pemberdayaan, pemerintah provinsi khususnya ingin tetap mendorong adanya melalui pendanaan kompetitif itu ada berbentuk bantuan keuangan kabupaten kota, ada yang berbentuk hibah dan berbentuk bantuan sosial. Dan yang terakhir tentu poin yang paling penting adalah bahwa dengan kondisi COVID, tekanan fiskal itu kita rasakan bersama-sama sejak tahun 2020, 2021, dan pada tahun 2022 sekarang ini. Dengan berbagai agenda pembangunan yang sedemikian banyak, dan kemudian waktu khususnya dalam kaitan RPJMD yang makin terbatas, inilah yang kemudian kita ingin coba bagi bahwa target pembangunan terutama berkaitan dengan indikator-indikator kinerja harus kita capai bersama-sama. Dukungan kepada seluruh stakeholders dalam kaitan bantuan keuangan, kemudian hibah dan bansos tetap harus kita jaga. Nah, dengan pendanaan kompetitif ini, kita ingin mendorong apabila ada ide-ide baik, gagasan-gagasan yang cerdas, juga proposal-proposal yang bernas yang dari kelompok masyarakat yang muncul dalam kaitan untuk melakukan pembangunan bersama-sama seluruh stakeholders, tentu akan kita kembangkan terus, akan kita garap ke depan. Itu poin yang paling penting sebetulnya. Menarik sekali ya Pak, hibah kompetitif itu. Untuk tema usulannya sendiri Pak, apakah ada ditentukan? Iya. Tentu kami melihat dalam kaitan konteks pembahasan secara internal di Bapeda dengan melihat katakanlah indikator kinerja yang saat ini sudah tercapai atau belum, atau dalam kaitan bahwa hal-hal yang harus kita masih garap bersama-sama dengan kelompok masyarakat, sehingga mengerucut kepada 3 hal utama. Yang pertama tentu pada saat kita COVID bersama-sama ada keterpurukan dari sisi ekonomi, di mana laju pertumbuhan ekonomi kita di tahun 2020 mencapai minus 2,4%. Nah, disitulah kemudian itu harus kita dorong dalam kaitan pemulihan ekonomi, bagaimana pembangunan ekonomi menjadi tema yang pertama. Kemudian yang kedua, di sisi yang lain tentu kita sama-sama pahami bahwa begitu COVID, ada kondisi keterpurukan kelompok masyarakat yang
tidak bisa lagi bekerja karena PHK, muncullah angka kemiskinan yang relatif juga meningkat. Dan kemudian inilah yang menjadi tema yang kedua, bagaimana mengentaskan kemiskinan sekaligus juga dengan aspek-aspek sosial yang harus kita tangani. Dan yang ketiga, setelah kami bedah, kami bahas bersama-sama dengan teman-teman di Bapeda bahwa ada indikator yang saya pikir penting yang harus kita optimalisasikan, yaitu berkaitan dengan bagaimana potensi pemuda yang ada, yang ukurannya adalah indeks pembangunan pemuda. Ternyata kami merasakan, kami melihat dengan angka-angka yang ada masih pada posisi yang belum baik. Sehingga tema yang ketiga adalah optimalisasi keolahragaan dan kepemudaan, ditambah juga aspek kebudayaan dan lingkungan hidup. Jadi 3 aspek itulah yang dalam pendanaan kompetitif untuk tahun 2023 kami sampaikan kepada seluruh stakeholder, seluruh masyarakat agar mengetahuinya, dan mudah-mudahan dalam waktu ke depan nanti barangkali Pak Idam bisa menyampaikan dalam kaitan sekuen waktunya, masyarakat bisa mengusulkan sekali lagi melalui proposal-proposal yang bernas, kemudian ide gagasan yang cerdas, dan sesuatu yang gagasan yang bisa kita terima dengan baik. Begitu Teh Maya. Oke, siap. Berarti ada 3 tema ya Pak ya, terkait dengan pembangunan ekonomi, kemudian pengentasan kemiskinan, kemudian ada optimalisasi kepemudaan ya Pak ya? Oke, baik. Mungkin Pak Idam, kira-kira bagaimana proses dari pendanaan kompetitif ini untuk timeline-nya? Baik. Saya kira apa yang disampaikan Pak Kaban dari sisi proses, melihat bahwa dia sesuatu proses yang tidak terlepas dari sistem informasi pemerintah daerah. Saya kira ini menjadi poin penting, dan arahan-arahan pimpinan adalah sebuah terobosan. Mudah-mudahan ini sumbangan sistem ya Pak Kaban ya. Iya, betul. Bagaimana kita bekerja dengan sistem yang sudah sangat sudah sangat settle oleh pemerintah pusat. Maka dalam prosesnya tentu saja kita tidak terlepas dari proses SIPD itu sendiri. Kalau SIPD sejak kita memulai 2021 kita sudah punya pengalaman. Saya kira masyarakat maupun juga pemerintah daerah, baik dalam skema bantuan keuangan maupun juga hibah, itu tidak dari kewajiban menginput. Yang membedakan dalam proses ini adalah bahwa setelah kita verifikasi atas nama pimpinan Pak Kaban, bidang melakukan verifikasi, lalu perangkat daerah, di kompetitif ini, baik bantuan keuangan maupun juga hibah, itu ada satu tim yang membantu pimpinan, yaitu tim reviewer kita. Tentu tim reviewer ini tidak berdiri sendiri, karena tim kita juga, tim tetap juga ada di dalamnya. Oleh karenanya saya kira dengan kreativitas yang diizinkan pimpinan dan sebuah polisi yang luar biasa, bagi kami sebagai tim pelaksana tentu saja yang adalah peluang bahwa APBD yang ada dengan kontribusi itu juga bisa lakukan. Tentu hal-hal semacam ini saya kira akan ada lanjutan, dan menyangkut apa yang ada muncul, tentu saja bagi kita adalah bahwa dia akan membuat sebuah listing yang terbaik, saya kira ya Pak Kaban ya, listing yang terbaik, karena antara usulan yang sangat besar dengan kondisi keuangan kita yang terbatas, tentu kita memberikan yang terbaik. Yang terpenting adalah saya kira pimpinan sudah membuka ruang bahwa untuk mendapatkan akses ke APBD itu, dia bisa melalui proses-proses yang paling terkait antara agenda-agenda kepemimpinan kita dengan agenda daerah, itu punya irisan, termasuk juga kontribusi masyarakat. Saya kira ini menjadi menarik. Jadi kami sangat berbangga Pak Kepala Badan di dalam menerjemahkan apa yang menjadi agenda besar Pak Gubernur itu di akhir tahun kepemimpinan di kurun 2018-2023 ini, kita punya semacam restrukturisasi sistem keuangan kita, dan akhirnya mudah-mudahan kualitas APBD kita di 2023 itu bisa menjawab bahwa sejumlah indikator kinerja kita bisa kolaborasikan. Saya kira itu ya Pak Kaban ya. Iya, betul. Berarti dalam pendanaan kompetitif ini ada kolaborasi ya Pak ya? Saya kira untuk reviewernya ya? Iya, betul. Iya. Dan kalau nggak salah ada reviewer yang ini ya Pak Kaban ya, boleh kan reviewer yang dari pusat ya Pak Kaban ya? Iya, reviewernya memang pertama adalah mewakili dari berbagai perguruan tinggi, dan termasuk adalah dari kantor staf khusus presiden Pak. Dari staf khusus presiden yang juga alhamdulillah bisa kita undang pada waktunya nanti akan menilai proposal-proposal dari masyarakat. Tentu harapannya adalah
usulan yang terbaik, dan dengan kompetensi para reviewer ini akan menghasilkan para terbaik setelah penilaian, artinya seperti itu, dan tentu menjawab kepada 3 permasalahan tadi. Semuanya kita harapkan seperti itu. Nah, kemudian memang berkaitan dengan angkanya, tentu yang mengusulkanlah yang nanti akan melihat pada anggaran berapa sebetulnya yang paling layak, kemudian nanti dibahas oleh para reviewer, bisa kita lihat sebetulnya angka yang paling tepat, dan kita akan rapat bersama-sama untuk memutuskan hal tersebut. Begitu. Oke, menarik sekali ya Pak ya, ngobrol tentang pendanaan kompetitif ini. Kira-kira ada output Pak ketika sudah terseleksi, terseleksi siapa yang mendapatkan pendanaan kompetitif ini, kira-kira ada output nggak Pak yang diberikan? Iya, oke. Jadi sebetulnya poin yang paling penting semacam apresiasi lah ya, apresiasi atas usulan masyarakat dalam bentuk proposal, karena ingin menjawab 3 permasalahan tadi. Apresiasi itu adalah dalam bentuk tentu penghargaan dalam kaitan berapa nilai rupiah yang asalnya diusulkan oleh kelompok masyarakat atau siapapun. Nah, dalam kaitan bentuk rupiah itu tentu kita akan bahas bersama reviewer yang paling tepat itu berapa. Nah, semoga dengan angka itu, dengan angka apresiasi dari pemerintah provinsi, dari Pak Gubernur nanti yang akan menyerahkan langsung, itu adalah memberikan penyemangatan bahwa proposalnya sudah proposal yang bernas dengan ide-ide cerdas. Nah, kemudian didukung oleh anggaran yang juga cukup. Nah, itu akan memberikan kontribusi sekali lagi untuk memperbaiki situasi kepada 3 permasalahan tadi. Nah, yang menarik memang pada saat sosialisasi seluruh komponen masyarakat turut serta, kita undang bersama-sama. Jadi ada instansi Firtek, ada kepolisian, dari TNI, kelompok olahraga, ada KONI, ada majelis ulama, ada kelompok keagamaan, dan banyak lagi berbagai stakeholders. Artinya mudah-mudahan mereka itu adalah dalam kaitan, kalau kita lihat bagian dari pentahelix, akademisinya ada, bisnismen, pelaku community, government, dan kemudian adalah kaitan dengan media massa yang perlu kita dorong bersama-sama, sehingga sosialisasi mengenai pendanaan kompetitif ini diharapkan secara menyeluruh dan bisa menyentuh seluruh komponen masyarakat. Amin, siap. Jadi masyarakat dapat mengajukan usulan melalui SIPD, kemudian berdasarkan 3 tema tadi ya Pak ya. Dan semoga program pendanaan kompetitif ini bisa berjalan lancar dan sukses, serta memberikan kebermanfaat bagi masyarakat khususnya di Jawa Barat. Oke, siap. Mungkin dari Pak Idam, harapan untuk pendanaan kompetitif ini bisa disampaikan. Baik, terima kasih. Saya kira harapan kami dari tim teknis membantu Bapak pimpinan adalah bahwa apa yang disampaikan itu bukan hanya yang memberikan yang terbaik buat kita, tetapi persoalan-persoalan pembangunan saatnya kita kolaborasikan. Yang kedua adalah bahwa kita sudah banyak berencana, tetapi saatnya kita melakukan konvergensi atas 3 sasaran itu. Dan saya kira kita akan melihat kolaborasi antara Bapak Gubernur dengan para kepala daerah dalam Bantuan Keuangan, dan juga komponen-komponen pentahelik itu akan memperkuat kualitas perencanaan kita. Saya kira itu sesuai arahan pimpinan kita. Ya, kalau dari saya tentu saja ini adalah ide gagasan yang baik yang bisa kita laksanakan. Karena apa? Pertama, tentu yang akan mengusulkan ini adalah semua pihak, kelompok masyarakat itu di dalamnya. Kemudian yang kedua adalah bahwa ide dan gagasan dari masyarakat turut membantu memecahkan masalah yang selama ini selalu boleh dikatakan menjadi pemikiran pemerintah pusat, pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten kota. Dengan demikian harapannya adalah bahwa kelompok masyarakat yang punya ide dan gagasan bisa melaksanakan dan turut membantu memecahkan masalah-masalah yang ada di masyarakat kita dan di masyarakat yang lebih luas lagi. Nah, dengan demikian harapannya adalah bisa berkolaborasi, bisa mengakomodir usulan, dan pada akhirnya akan memperbaiki situasi bersama seluruh stakeholders. Gitu. Oke, siap. Amin ya Pak ya. Semoga programnya sukses dan lancar dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Sekali lagi terima kasih banyak Pak Kaban dan Pak Idam atas waktunya telah menyempatkan hadir di Baceprot episode perdana kali ini.
Terima kasih banyak Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Baceprot. Wargi Pengguna Jawa Barat, sekarang komunikasi dan informasi semuanya ada di ujung jari. Mari ikuti pembahasan yang cerdas dengan substansi yang bernas untuk perencanaan di Baceprot, Bapeda Cerita Perencanaan di Podcast. Jangan lupa saksikan Baceprot di channel YouTube Bapeda Provinsi Jawa Barat. Jangan lupa like dan subscribe Baceprot untuk masyarakat Jawa Barat.